Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kita pada pembahasan manajemen keuangan satu ini kita akan membahas tentang financial distress analysis ya, analisis. Jadi analisis prediksi kebangkrutan. Nah, ini mohon maaf sekali saya menjelaskan dengan catatan saja ya, bukan PowerPoint ya teman-teman. Semoga bisa dilihat dengan jelas ya catatan ini. Baik, saya akan menjelaskan tentang financial distress analysis ini. Nah, apa sih pengertian dari financial distress ini atau prediksi kebangkrutan ini? Ya, adapun pengertian financial distress ini adalah keadaan ya, keadaan di mana perusahaan itu lemah dalam menghasilkan laba atau perusahaan itu juga cenderung mengalami yang namanya defisit. Jadi dia itu labanya itu dari tahun ke tahun itu semakin menurun, bahkan dia itu cenderung mengalami yang namanya kerugian atau defisit ya. Jarang sekali kondisi perusahaan tersebut surplus gitu. Nah, apa sih manfaatnya kita harus menganalisis financial distress ini? Manfaatnya secara umum itu adalah untuk memperoleh peringatan awal. Jadi, adanya warning di awal, tanda-tanda dari awal kebangkrutan pada suatu perusahaan. Jadi, kita kalau menganalisis financial distress ini, berarti kita bisa nih mengetahui apakah perusahaan kita itu kira-kira ada nggak sih potensi untuk bangkrut atau tidak. Nah, apa faktor-faktor penyebab dari financial distress ini? Faktor-faktor penyebabnya itu ada tiga. Yang pertama itu adalah ketidakkemampuan perusahaan ya, itu pada modal atau kekurangan dana. Jadi perusahaan tersebut sudah mengalami keadaan yang memang benar-benar dananya itu kurang untuk modal kerjanya gitu. Kalau seandainya modal kerjanya itu susah untuk dipenuhi, maka ya udah berarti operasional perusahaan secara otomatis juga akan terganggu gitu ya. Nah, yang kedua itu berarti besarnya beban hutang atau bunganya. Tidak hanya perusahaan itu sulit untuk membayar pokok utangnya, tetapi juga dia juga sulit nih membayar bunganya gitu. Karena besarnya itu apa? Besarnya itu jumlah hutangnya gitu. Nah, yang ketiga itu menderita kerugian. Balik lagi kita ke yang pengertian awal itu karena apa? Karena perusahaan itu lemah dalam menghasilkan laba atau cenderung defisit, makanya dia itu selalu dikatakan mengalami kerugian. Kalau seandainya ada tanda-tanda ini, jadi perusahaan bisa nih dalam kondisi bangkrut jadinya kalau udah apa? Udah parahnya gitu. Apa itu kebangkrutan atau bankruptcy itu? Yaitu adalah kondisi di mana perusahaan tidak mampu lagi untuk melunasi kewajibannya, baik kewajiban jangka pendek maupun kewajiban jangka panjang. Makanya bangkrut gitu ya. Apa sih ciri-ciri dari perusahaan tersebut yang dikatakan tidak mengalami financial distress ini atau ciri-ciri perusahaan yang sehat? Kalau ciri-ciri perusahaan yang sehat pastinya labanya itu tinggi, terus likuiditasnya itu memadai, baik itu quick ratio ya, current rasionya ataupun cash rasionya. Nah, hutang yang dia punya itu tidak membebani perusahaan, jadi dia masih bisa nih untuk membayar hutang-hutangnya. Terus yang keempat itu arus kasnya sehat ya, cash flow-nya sehat, inflow dan juga outflow-nya itu sehat ya teman-teman. Nah, dalam financial distress ini itu ada jenis-jenisnya. Ada yang namanya economic failure ya, di mana itu pendapatan itu kurang dari biaya modal. Tingkat pengembalian investasi masuknya ini adalah tingkat pengembalian investasi modalnya itu kecil dari tingkat investasi modal yang bisa dihasilkan di luar perusahaan dan juga tingkat pengembalian modal itu kurang dari biaya modal itu dikatakan dengan economic failure. Nah, sedangkan kalau business failure itu adalah pengembalian atas investasi itu negatif atau rendah. Teman-teman udah pernah kan belajar tentang capital budgeting. Jadi, kalau seandainya pengembalian atas investasinya rendah atau negatif, maka perusahaan tersebut kan mengalami kerugian operasional pastinya.
Jika perusahaan tersebut mengalami kerugian operasional secara terus-menerus, maka nilai pasar ataupun saham dari perusahaan tersebut akan mengalami penurunan juga. Ini dikatakan dengan bisnis jalur kegagalan dari bisnis tersebut. Oke. Selanjutnya itu kita yang nomor tiganya dari jenis-jenis dari financial distress itu yang ketiga adanya namanya itu adalah in default. Itu jika perusahaan melanggar jangka waktu perjanjian hutang. Misalnya ya, jangka waktu perjanjian hutang itu adalah hari ini. Ternyata perusahaan tidak mampu membayar hari ini, jadi melanggar. Maka dikatakan dengan in default. Sedangkan kalau insolvent itu adalah perusahaan tidak mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya disebabkan kekurangan likuiditas atau perusahaan tersebut tidak mampu memperoleh laba bersih, itu insolvent. Sedangkan bangkrut itu adalah kondisi ini memiliki modal yang telah negatif, modalnya aja negatif, bayangkan. Bukan labanya yang negatif, tapi modalnya itu negatif, makanya dia dibilang bangkrut. Di perusahaan itu dinyatakan bangkrut secara legal apabila telah membuat pernyataan kebangkrutan yang berlaku. Ini adalah kondisi yang benar-benar pastinya tidak diinginkan oleh perusahaan. Gitu ya teman-teman. Nah, manfaat dan penggunaan financial distress ini, manfaatnya itu dapat mempercepat tindakan manajemen untuk mencegah masalah sebelum terjadinya kebangkrutan. Karena kita sudah bisa mendeteksi dari awal kira-kira kita itu ada nggak potensi untuk financial distress atau mengalami masalah keuangan, gitu ya. Nah, yang kedua itu pihak manajemen dapat mengambil tindakan merger atau takeover agar perusahaan lebih mampu untuk membayar hutang dan mengelola perusahaan dengan baik. Jadi setelah dianalisis apakah kita ini ada potensi untuk bangkrut atau tidak atau mengalami masalah keuangan, kita bisa nih mengambil langkah untuk merger atau akuisisi seperti itu. Nah, ini akan teman-teman pelajari di pembahasan selanjutnya tentang merger. Nah, yang ketiga itu adalah memberikan tanda peringatan dini adanya kebangkrutan pada masa yang akan datang. Itulah manfaat dari penggunaan financial distress ya teman-teman ya. Nah, pengguna dari financial distress itu pastinya adalah pemberi pinjaman. Pemberi pinjaman pastinya contohnya itu contohnya itu adalah teman-teman pemberi pinjaman misalnya supplier kita, ya kan? Atau bank ya, seperti itu. Kira-kira kalau misalnya dia mau tahu nih apakah bisa dikategorikan perusahaan tersebut dapat diberikan kredit atau tidak. Nah, ini dapat digunakan oleh pemberi pinjaman. Terus investor juga bisa nggak ya kira-kira perusahaan ini saya invest ke sini gitu ya. Nah, dengan melakukan financial distress analysis ini, maka investor dapat menentukan keputusan apakah dia mau menginvestasikan dananya di perusahaan tersebut atau tidak gitu ya. Nah, untuk pihak pemerintah juga bisa nih digunakan financial distress tersebut, apalagi perusahaan tersebut adalah perusahaan pemerintah. Nah, ini dia dapat menganalisis lebih awal, akuntan juga, auditor juga, manajemen juga, gitu ya, dapat menggunakan financial distress. Nah, bagaimana sih rumus dari atau cara untuk mengetahui financial distress ini? Salah satu caranya itu adalah dengan model Altman Z ya. Ini kurang Z-nya. Jadi teman-teman cari rumusnya ini Z ini. Tuh. Jadi cara mencarinya adalah financial distress itu Z itu sama dengan 1,2 X1 ditambah dengan 1,4 X2 ditambah dengan 3,3 X3 ditambah dengan 0,6 X4 ditambah dengan 1 X5. Jadi teman-teman 1,2, 1,4, 3,3, 0,6, 1,0 ini dia adalah konstanta yang tidak bisa teman-teman ubah. Jadi yang X1 itu apa? X1 itu nanti teman-teman mengisinya itu ya dengan modal kerja per total aset. Jadi XX ini adalah rasio-rasio teman-teman. Jadi X1 itu modal kerja per total aset, X2 adalah laba ditahan per total aset, X3 adalah EBIT per total aset, X4 adalah nilai pasar ekuitas per nilai buku liabilitas, dan X5 adalah penjualan per total aset gitu ya.
itu adalah rumusnya. Jadi teman-teman harus ingat rumus ini. Nah, ini yang perlu teman-teman highlight-kan. Oke, selanjutnya itu kita akan membahas tentang contoh soal. Nah, sebelum teman-teman ada catatan dulu nih, nilai pasar ekuitas itu adalah berarti nilai pasar saham dikali dengan jumlah saham yang beredar. Nah, nilai buku liabilitas adalah total liabilitas itu berapa. Modal kerja kan teman-teman udah belajar tuh modal kerja apa ya? Kalau modal kerja bruto itu adalah total aset lancar. Kalau modal kerja bersih adalah total aset lancar dikurang dengan total liabilitas. Nah, di sini teman-teman cukup memakai modal kerja bruto saja. Tuh. Oke, contoh soalnya ini adalah seperti ini teman-teman. Ini masih tahun 2015 ya contohnya. Jadi terdapat laporan laba rugi dan neraca PT Orson di bawah ini. Laba ruginya adalah seperti ini, di mana penjualannya itu adalah 2.182.005 ya. HPP-nya adalah 1.183.200 gitu. Sehingga laba kotornya didapatkan dikurangkan antara penjualan dengan HPP, laba kotornya menjadi 998.805. Biaya operasionalnya itu adalah 282.375, sehingga teman-teman kurangkan antara laba kotor dan biaya operasional, maka didapatkan earning before interest and tax itu sebesar 716.430 rupiah. Setelah dikurangkan dengan interest itu akan dapat earning before tax ya. Terus dikurangkan dengan pajak sebesar 20% itu akan dapat earning after tax atau laba bersih ya. Terus, laba bersih ini nanti dibagi dengan dividen dan laba ditahan. Jadi 509.240.000 ini 378.230 ribunya itu dibagikan sebagai dividen dan 131.010 rupiah ini ditahan sebagai laba ditahan gitu ya teman-teman. Jadi jumlah dividen dan laba ditahan ini akan sama dengan EAT atau earning after tax atau laba bersih gitu. Nah, jika nilai pasar saham adalah ya 6.000 rupiah per lembar dan jumlah saham yang beredar itu diketahui 100 lembar, hitunglah Z-score Altman-nya berapa dan apa interpretasinya. Jika didapatkan ya, jika teman-teman dapatkan nilai skor Altman itu Z-nya itu besar dari 2,99, maka perusahaan itu dikatakan sehat, berarti tidak mengalami masalah keuangan. Tetapi jika teman-teman mendapatkan nilai Z-nya itu di antara 2,7 dan 2,99 berarti perusahaan mempunyai sedikit masalah keuangan meskipun tidak serius. Itu maksud interpretasinya gitu. Nah, kalau seandainya teman-teman mendapatkan nilai Z-nya itu sebesar antara 1,8 sampai dengan 2,69, maka perusahaan akan mengalami masalah keuangan jika tidak melakukan perbaikan yang berarti dalam manajemen maupun struktur keuangannya. Dan ketika Z-nya itu kecil dari 1,88, maka perusahaan mengalami kesulitan keuangan itu ya teman-temannya. Jadi ada interpretasi berapa Z yang teman-teman dapatkan tersebut. Sedangkan untuk neracanya, teman-teman dapat lihat ini ada aset dan liabilities-nya dan juga maksudnya di sini adalah ya pasifa gitu ya. Ini aktiva nih pasifa. Nah, teman-teman lihat di sini ada kasnya, piutang persediaan, total aset lancar, aset tetapnya, akumulasi penyusutan, aset tetap bersih, total asetnya berapa. Nah, liabilitasnya itu ada utang bank, utang dagang, utang gaji, utang pajak, dan ada juga ekuitasnya, ya, seperti itu. Nah, yang ditanyakan adalah hitung nilai Z-score-nya berapa dan interpretasinya. Nah, teman-teman dilihat di sini cara jawabnya itu adalah Z-score tadi kan 1,2 dikali dengan X1. X1-nya apa? X1-nya kan modal kerja dibagi dengan total aktiva ya. Kalau saya tidak salah ya. Modal kerja dibagi dengan total aset. X2-nya laba ditahan dibagi dengan total aset. Jadi teman-teman masukkan angka-angka tersebut ya yang dari rumus tadi. Nah, jadi ini kan modal kerjanya berapa itu adalah total aset. Total asetnya berapa nih teman-teman? Total aset lancarnya itu adalah 1.904 ya 160. Nah, dibagi dengan modal kerjanya. Modal kerjanya berapa?
Modal kerjanya itu adalah 2.676.160 di sini. Oke, selanjutnya 1,4 dikalikan dengan apa? Kalikan maksud lagi di sini ya. Nah, sini laba ditahan per total aset. Laba ditahannya berapa tadi tuh? Teman-teman lihat. Laba ditahannya 131,10 rupiah. Oke. Dibagi dengan total asetnya 2.676.160. Nah, ditambah dengan 3,3 dikali dengan teman-teman bisa lihat rumusnya di sini. Oke. X3-nya itu adalah EBIT ya. EBIT per total aset. EBIT per total aset. EBIT-nya berapa? Ini interest before interest and tax-nya. 716.430 rupiah. Oke, dibagi dengan total asetnya. Nah, ditambah dengan 0,6. Ini agak beda sedikit, penyebutnya bukan total aktiva ya. Yang keenam itu teman-teman bisa lihat bahwasanya X4 ya. X4 itu adalah nilai pasar ekuitas per nilai buku liabilitas. Apa itu nilai pasar ekuitas? Tadi sudah saya catatkan bahwasanya nilai pasar ekuitas itu adalah nilai pasar saham dikali dengan jumlah saham yang beredar. Nilai pasar saham dikali dengan jumlah pasar yang beredar. Jumlah saham yang beredar tinggal dikalikan 6.000 ini dikali dengan 100 gitu ya teman-teman. Oke. Teman-teman tinggal masukkan angkanya berarti 600.000 dibagi dengan 2.502.075 itu. Dari mana datangnya ini? Coba teman-teman cari lagi. Tadi kan rumusnya apa? Rumusnya adalah ini, nilai buku liabilitas. Apa itu nilai buku liabilitas? Nilai buku liabilitas tadi adalah total liabilitasnya berapa? Berapa total liabilitasnya? Oke, coba kita lihat. 2.500.2075. Dapat dari mana ini? Coba teman-teman cari ini dari mana. Itu adalah total liabilitas lancar ditambah dengan utang jangka panjang gitu ya. Jadi ekuitasnya tidak masuk karena itu adalah modal sendiri gitu. Coba teman-teman cari apakah hasilnya seperti itu atau tidak gitu. 1.900.02.950 ditambah dengan 599.125. Dapatnya adalah 2.502.075 rupiah. Ya, jadi cara mencarinya seperti itu. Nah, selanjutnya ditambah dengan 1 dikali dengan penjualan. Teman-teman dapat nggak penjualannya berapa? Berarti penjualan itu adalah di laporan laba rugi. Penjualannya adalah 2.182.505 rupiah. Itu. Oke. Dibagi dengan total aset 2.676.165. 60 ya ini ya. Mohon dikoreksi, berarti ini kosong, bukan 5 ya teman-teman. Nah, didapatkan Z-score-nya setelah teman-teman cari, itu yang pertama itu adalah 0,85, yang kedua itu adalah 0,069, yang ketiga itu adalah 0,88, yang keempat adalah 0,14, dan yang kelima adalah 0,815. Sehingga didapatkan Z-score-nya adalah 2,765. Apa interpretasinya? Teman-teman lihat di yang saya highlight tadi. Berarti 2,765 itu Z-nya itu berada di antara mana? 2,75. 2,76 ini. Berarti ini kan Z-nya di sini kan 2,7 sekian. Berarti perusahaan mempunyai sedikit masalah keuangan meskipun tidak serius. Nah, itulah interpretasi dari Z-score ya, Z-score dari perusahaan Orson gitu. Baik teman-teman, itulah pembahasan tentang financial distress. Semoga teman-teman paham apa yang saya jelaskan.
Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.